Episode 13. Andre membawa Nathan ke sebuah restoran. Mereka menyantap makanan yang biasa mereka makan ketika berada di kota itu. Dan tiba-tiba ponsel Andre berdering. "Ya, halo? Baik, akan saya sampaikan," ujar Andre dan segera menutup panggilan secara sepihak. "Siapa?" tanya Nathan. "Dari tempat perjudian. Ada beberapa orang yang datang ke situ dengan membawa surat rumah dan tanah," jelas Andre. Nathan hanya menganggukkan kepalanya. "Kita ke sana atau nanti setelah Oma Lily keluar dari rumah sakit?" tanya Andre. "Setelah selesai makan kita pergi ke sana. Aku ingin melihat siapa yang belum bisa melunasi hutang." Setelah selesai makan, Andre membawa bosnya ke tempat perjudian itu. Tempat itu masih sepi karena beroperasi pada saat malam hari. Semua orang yang berhutang dipanggil satu persatu ke dalam ruangan Nathan. Mereka menyerahkan harta mereka dari sertifikat tanah, rumah, sampai binatang ternak. "Ayam dan sapi? Apa maksud ini semua?" Nathan bingung. "Maaf tuan, hanya itu yang saya punya," saut si pengutang. "Kamu pikir aku ingin membuat tempat ini jadi tempat ternak?" serunya marah. Maaf tuan," saut pria itu takut. "Jual dan lihat berapa harga dari masing-masing hewan itu. Jika harga dari hewan ternak itu tidak cukup dengan uang yang kamu pinjam, awas," ancam Nathan. Pria itu menganggukkan kepalanya dan berlalu. Satu persatu dipanggil ke hadapan Nathan sampai selesai. "Apa sudah semuanya?" tanya Andre. "Masih ada 30 orang lagi, mereka masih kabur tuan," saut pria penanggung jawab tempat itu. "Apa kamu bilang kabur?" bentak Nathan. Pria itu menganggukkan kepalanya. "Aku tidak ingin mendengar kata kabur. Cari sampai dapat, atau kami akan menanggung akibatnya." Baik tuan." Pria itu ingin berlalu, tapi Nathan kembali memanggilnya. "Mana pria yang menjual anaknya ke tempat prostitusi?" "Dia belum datang, waktunya masih beberapa hari lagi. Dan kami lihat dia terus berdiri di depan gerbang tempat prostitusi itu," jelas pria itu. "Baiklah, tunggu sampai hari H. Jika dia tidak datang, bunuh," ujar Nathan. "Baik tuan," saut pria itu dan berlalu. Tinggallah Andre dan Nathan di situ. "Apa kamu yakin akan membunuh orang-orang yang tidak bisa membayar hutang?" tanya Andre ragu. "Kamu pikir ini hanya gertakanku saja?" tanya Nathan balik. "Ini bukan kamu. Mungkin Om Leo pernah melakukan hal itu. Tapi jangan kamu ikuti itu. Aku tidak ingin kamu menjadi pembunuh," ujar Andre. "Bukan aku yang membunuh, tapi mereka," sautnya santai. "Iya, tapi kamu dalang dari semua ini." Nathan langsung menatap wajah sahabatnya. "Kenapa kamu lembek seperti ini, hah?" bentak Nathan. "Maaf Nathan, kamu berniat hanya meneruskan bisnis almarhum Om Leo, tapi tidak akan ikut dalam urusan seperti ini. Om Leo sudah terkenal karena kebengisannya, dan aku tidak mau kamu ikut sepertinya," ujar Andre menasihati. "Ketika aku sudah diwarisi bisnis seperti ini, maka aku akan melakukan dengan penuh loyalitas. Jika ada yang berbuat tidak becus, aku akan melakukan seperti yang papi lakukan," jelasnya. Mendengar itu membuat Andre menghembuskan nafasnya secara kasar. "Baiklah, kalau maumu seperti itu, aku akan membunuh para bajingan itu," saut Andre. Nathan tersenyum dengan kesetihan sahabatnya itu. Di rumah sakit, tinggallah Tari seorang diri di dalam kamar kelas 3. Tapi di depan, masih ada pengawal yang menjaganya. "Bagaimana caranya kabur?" gumamnya bingung. Tari mengintip dari balik pintu. Pria itu masih saja duduk di kursi. "Kapan dia pergi? Apa dia tidak lapar?" gerutu Tari. Pengawal masih duduk sembari menyilangkan kaki. Ada beberapa orang lewat dengan membawa makanan membuatnya selera. Pengawal membuka pintu, memastikan Tari masih berada di dalam ruangan. Melihat Tari yang sedang memejamkan mata, memutuskannya untuk pergi ke kantin. Tari kembali mengintip keluar. "Dia tidak ada," gumamnya senang. "Bagaimana dengan infus ini?" Tari bingung. Dia menarik tiang infus menyusuri lorong rumah sakit. Tapi di ujung dia melihat ada Tante Gita datang bersama dengan Wisnu. "Aduh, bagaimana ini?" gumamnya bingung. Tari kembali ke kamarnya. Tapi dia melirik kamar yang lain. "Lebih baik aku bersembunyi di kamar yang kosong," gumamnya sembari membawa tiang infus. Hampir semua kamar terisi. Dia melihat dari lampu yang ada dari setiap ruangan. Suara sepatu cukup menggema di lorong itu, membuat Tari semakin takut. Ada satu kamar yang lampunya dalam keadaan mati. Tari langsung masuk ke dalam kamar itu. Dia bersembunyi di balik pintu. Tante Gita dan Wisnu masuk ke dalam kamar kelas 3. "Loh, mana Dewi?" tanya Tante Gita. Pria itu langsung menghubungi pengawal. "Di mana Dewi?" tanya Wisnu ke pengawal. "Ada di dalam kamar sedang tidur," saut pengawal. "Tidur kamu bilang?" teriak Wisnu. Pengawal itu langsung lari terbirit-birit kembali ke ruang rawat inap. Wisnu langsung memukul kepala pria itu. "Lihat, karena kamu Dewi kabur," teriak Wisnu sembari memukul perut pria itu. "Tenang Wisnu, jangan teriak. Nanti orang-orang akan curiga. Sepertinya Dewi masih di dekat sini. Dan tidak mungkin dia kabur dengan jarum infus di tangannya."
Pasti pihak rumah sakit tidak akan mengizinkan, ujar Tante Gita sembari memperhatikan ruangan itu, yang mana tidak ada tiang infus. Tante benar. Baiklah, kami akan mencari Dewi, ujar Wisnu sembari berlalu bersama dengan pengawal. Tari masih sembunyi di balik pintu. Nathan, itu kamu? Ujar Oma Lili. Tari langsung menyikap Tira yang ada di depannya. Siapa kamu? Tanya Oma Lili yang pada saat itu sendiri di dalam ruangan. Perawatnya sedang berada di kantin. Oma Lili beristirahat dalam keadaan gelap, dan itu yang membuat Tari berpikir jika ruangan itu kosong. Maaf ibu, saya numpang bersembunyi, sahut Tari sembari terus melihat ke arah pintu. Saya pikir ruangan ini tidak ada orang, ujar Tari. Bersembunyi? Kamu bersembunyi dari siapa? Tanya Oma Lili yang masih dalam posisi berbaring. Wanita sepuh itu memperhatikan jarum infus dan perban yang ada di samping kepala dan plester kecil di dahi Tari. Dia dapat melihat kalau Tari sangat ketakutan. Apa yang kamu takutkan? Tanya Oma Lili lagi. Aku. Pintu ruangan terbuka, terlihat ada Asi dengan seorang pria yang bukan lain adalah Wisnu. Maaf Oma, pria ini yang mencari istrinya, ujar Asi. Ternyata kamu di sini, ujar Wisnu sembari mendekati Tari. Maaf ibu, istri saya ini suka tidak betah berada di kamar, ujar Wisnu sembari menarik tangan Tari. Lepaskan, Tari memberontak, dan hal itu membuat Oma Lili curiga dengan pasangan itu. Ayo keluar, bisik Wisnu sembari menarik tangan Tari. Sekali lagi mohon maaf, ujar Wisnu sembari membawa Tari paksa. Asi, coba lihat, berada di kamar apa wanita itu dirawat. Kita Oma, baik Oma, sahut Asi sembari keluar. Dia pura-pura berjalan menyusuri lorong lebih dulu dari Wisnu dan Tari. Ketika cukup yakin di kamar mana Tari berada, Asi kembali ke kamar Oma Lili. Wanita itu ada di kamar kelas 3 ruang lavender, lapor Asi. Apa saja yang kamu lihat? Tanya Oma Lili lagi. Ada seorang pria memakai jas serba hitam menunggu di depan pintu. Dari semalam pria itu selalu berada di sana. Dan aku juga mendengar suara teriakan dari kamar itu. Tidak lama, tapi sepertinya suara wanita tadi, jelas Asi. Hubungi Nathan, kita Oma Lili. Perawat Asi langsung menghubungi nomor Nathan dan menyerahkan ponselnya ke Oma Lili. Iya, ada apa? Tanya Nathan. Ini Oma, kamu di mana? Aku sedang berada di tempat papi, sahutnya. Kamu segera kembali ke rumah sakit, ada yang ingin Oma bicarakan. Setelah itu panggilan tertutup. Nathan menatap layar ponselnya dan segera mengakhiri meeting dadakan itu. Dia dan Andre kembali ke rumah sakit. Seperti biasa, Andre selalu menoleh ke arah kamar kelas 3. Tidak dengan Nathan, dia terlihat cuek. Ada apa Oma? Tanya Nathan sembari menghampiri omanya. Tadi pada saat Oma sedang di kamar, ada seorang wanita masuk ke dalam kamar ini. Wanita itu seperti ketakutan. Dia bilang numpang bersembunyi, jelas Oma. Ibu Asi di mana pada saat itu? Tanya Andre. Saya ada di kantin, sahut wanita parubaya itu. Yakin dia hanya numpang bersembunyi? Atau jangan-jangan dia mencuri sesuatu dari ruangan ini? Cek semuanya, kita Nathan. Ibu Asi langsung memeriksa barang-barang Oma Lili. Tidak ada yang hilang. Apa ibu yakin? Tanya Andre. Yakin, sahut Ibu Asi. Suami wanita itu datang ke ruangan ini bersama dengan Asi. Andre dan Nathan langsung menoleh ke arah Ibu Asi. Mereka butuh penjelasan dari perawat itu. Ketika saya pulang dari kantin, ada 2 orang pria mengetuk setiap kamar. Saya pikir tamu, tapi heran, mereka hanya berada di depan pintu. Lalu ketika saya mau masuk ke dalam kamar ini, pria itu bilang kalau istrinya hilang dan minta izin untuk melihat kamar ini. Ketika saya membuka pintu, ada orang lain bersama Oma dengan jarum infus di tangannya, jelas Ibu Asi. Pria itu minta maaf, katanya istrinya suka tidak betah di dalam kamar. Tapi sepertinya pria itu bohong. Karena pada saat suaminya membawanya keluar, wanita itu memberontak. Dan kata Asi, wanita itu berteriak ketika kembali ke kamarnya. Jelas Oma. Andre langsung menatap Ibu Asi. Apa maksud ibu kamar yang dimaksud kamar kelas 3? Tanya Andre. Iya benar. Andre dan Nathan saling bertukar pandang. Apa kalian mengenalnya? Tanya Oma. Kami tidak mengenalnya, sahut Nathan. Tapi kenapa kalian seperti mengenalnya? Tanya Oma Lili lagi. Tidak Oma, kami memang tadi melihat ada pria yang duduk dengan memakai jas serba hitam. Itu saja, jelas Andre. Apa kalian tidak curiga kepada mereka? Entah kenapa, Oma yakin telah terjadi sesuatu. Terlihat dari mata anak itu. Anak? Tanya Nathan sembari mengerutkan dahinya. Iya, anak. Wanita itu masih sangat kecil. Pasti usianya masih belasan. Coba kamu cek ke sana. Untuk apa aku mengecek ke sana? Tanya Nathan balik. Untuk memastikan kalau anak itu tidak apa-apa. Sekarang banyak orang jahat. Bisa saja itu bukan istrinya. Atau malah pria itu sedang melakukan penjualan anak-anak di bawah umur. Ucapan Oma Lili membuat Nathan dan Andre saling pandang. Yang diucapkan Oma benar. Anak itu memang sedang dijual belikan.
bahkan pernah tidur dengan cucunya. "Ayo Nathan, tunggu apa lagi?" desa Oma. Dengan terpaksa Nathan dan Andre ke kamar kelas 3. Ia paling malas berurusan dengan wanita yang pernah tidur dengannya, apalagi mengurusi hidup wanita itu. Bersambung.